Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pratami Putri, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini saya akan membahas tentang statistik, yaitu mengenai tugas saya, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik merupakan ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Parametrik. Yang pertama yaitu ada indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Yang ketiga, syarat penerapan statistik parametrik. Yang pertama, distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal. Yang kedua, sampel diperoleh secara random atau mewakili populasi. Yang ketiga, skala pengukuran harus kontinu, rasional, atau interval, atau skala nominal yang diubah menjadi proporsi. Selanjutnya, analisis statistik bergantung pada, yaitu yang pertama, pertanyaan penelitian, tujuan, dan hipotesis. Yang kedua, skala pengukuran. Yang ketiga, metode sampling. Dan yang keempat, besar sampel. Syarat uji parametrik, yaitu yang pertama, sampel berasal dari populasi. Yang kedua, distribusi normal. Yang ketiga, sampel diambil secara random. Yang keempat, sampel mempunyai varians yang sama, skala pengukuran interval atau rasional. Uji statistik parametrik yaitu Z-strip test, yang T-strip test berpasangan dan tidak berpasangan, tes proporsi, selanjutnya korelasi Pearson, dan selanjutnya analisis varians. Kelebihan dan kekurangan dari statistik parametrik. Kelebihan statistik parametrik, yang pertama, syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat pengukuran terhadap data yang dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Kekurangan dari statistik parametrik ini, yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur, setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambah persyaratan rata-rata dan populasi harus normal dan bervariasi sama dengan dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Non-parametrik. Statistik non-parametrik digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal yang digunakan apabila salah satu parameter statistik parameter tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik merupakan statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal, yang umumnya tidak distribusi normal. Uji statistik non-parametrik, yaitu J-strip square test. Yang kedua, Fisher strip test. Yang ketiga, Kolmogorov strip Smirnov. Yang keempat, MC-Neymar test. Yang kelima, korelasi rank. Yang keenam, Mann-Whitney. Yang ketujuh, Wilcox. Pilihan bila uji parametrik tidak memenuhi syarat. Yang pertama, T-strip test tak berpasangan. Yang kedua, T-strip test berpasangan. Yang ketiga, korelasi Pearson. Yang keempat, analisis varians. Yang kelima, tes proporsi. Yang keenam, Mann-Whitney. Yang ketujuh, Wilcox. Yang kedelapan, Spearman. Yang kesembilan, Corsall-Wallis. Yang kesepuluh, Chi-squared. Kelebihan dari statistik non-parametrik. Yang pertama, tidak perlu asumsi normalitas atau distribusi data tidak normal. Yang kedua, hanya membutuhkan sampel sedikit atau kecil dari 30. Yang ketiga, tidak perlu diperhitungkan matematik yang rumit. Yang keempat, dapat menggantikan data numerik dengan jenjang atau kategori. Yang kelima, bisa data kualitatif, skala nominal, dan ordinal. Kekurangan dari statistik non-parametrik, yaitu yang pertama, uji hipotesis tidak setajam statistik parametrik. Yang kedua, hasil statistik non-parametrik tidak dapat disimpulkan ke populasi studi atau tidak digeneralisasi. Ini contoh bentuk dari statistik parametrik dan non-parametrik. Perbedaan parametrik dan non-parametrik, yang pertama, parametrik merupakan data yang berskala interval atau rasional. Yang kedua, data terbesar secara normal. Yang ketiga, ukuran sampel cukup besar. Non-parametrik, data berskala nominal atau ordinal. Yang kedua, data tidak menyebar secara normal. Dan yang ketiga, ukuran bervariasi. Model statistik parametrik dan non-parametrik. Parametrik, yang pertama, merupakan objek pengamat harus saling independen. Objek pengamat harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, populasi-populasi di mana objek pengamat ditarik harus memiliki variasi yang sama.
Variabel yang terlibat harus dalam skala interval atau rata-rata populasi normal dan bervariasi sama. Sedangkan non-parametrik, yang pertama, tes parametrik tidak menuntut pengukuran sekuat yang dituntut tes statistik parametrik. Yang kedua, tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ukuran ordinal dan beberapa yang lainnya dapat diterapkan dalam skala nominal. Oke, sekian materi dari saya mengenai statistik parametrik dan non-parametrik. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.